Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung ya. Nah, ini sekarang kita akan lanjutkan materinya teman-teman ya. Setelah beberapa materi sebelumnya teman-teman sudah tonton, ini sekarang kita akan lanjutkan. Materi kali ini adalah tentang struktur konten atau formula konten teman-teman. Jadi di setiap video kita, konten-konten kita itu ada strukturnya teman-teman ya. Jadi tidak ngawur, tidak asal, jadi harus tertata. Karena apa? Karena kita tujuannya itu berjualan ya, mempromosikan produknya orang lain. Tentunya kita harus punya strategi bagaimana konten kita itu bisa tertata, tersusun struktur kontennya, formula kontennya teman-teman ya. Nah, dari beberapa formula konten atau struktur konten ini yang paling sederhana. Nah, struktur konten ini teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri ya. Ini bukan rumus paten, ini bukan sesuatu yang tidak bisa kalian rombak lagi, enggak teman-teman ya. Ini bisa kalian kreasikan sendiri. Nah, ini yang paling sederhana biasanya itu diawali oleh hook teman-teman. Hook lalu dilanjutkan dengan isi konten dan yang terakhir call to action. Nah, call to action ini juga bisa kalian tempatkan di mana saja. Boleh di bagian setelah hook langsung call to action, lalu isi konten kalian tekankan lagi menggunakan call to action, itu boleh teman-teman ya, bisa kalian kreasikan. Makanya aku tulis di sini note, catatan ya, setiap produk memungkinkan formula konten yang berbeda teman-teman ya, tergantung karakteristik dari produknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktur yang pertama, yaitu hook teman-teman. Hook itu kalau bahasa Inggrisnya itu artinya adalah kail teman-teman ya, pengait, cantolan. Kenapa kita harus pasangi hook? Agar orang itu kena pancing sama hooknya kita, sama pancingannya kita, agar mereka mau menonton sampai akhir. Makanya saya tulis di sini, fungsi hook adalah untuk menarik perhatian penonton agar mau menonton video kita sampai akhir, tidak skip teman-teman ya. Karena di TikTok itu orang sangat mudah untuk skip video kita. Kalau misalkan di 3 detik pertama atau 5 detik pertama hooknya kita itu kurang ngena teman-teman ya, kurang kuat, maka orang nggak akan segan untuk skip video kita. Contoh misalkan di awal kalian, halo assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Arkam, saya di sini punya barang, udah orang pasti bosan langsung skip teman-teman. Beda dengan video yang hooknya itu kuat banget teman-teman. Contohnya misalkan kayak gini, kita mulai dengan visual hook ya. Visual hook ini adalah ini teman-teman ya, hook yang menyajikan visual atau adegan yang sangat menarik perhatian orang teman-teman. Misalkan kalian mau jualan panci nih teman-teman, atau handphone lah. Handphone itu umumnya kan nggak boleh kena air teman-teman ya, nggak boleh dicelup, nggak boleh kena air, kena hujan itu kan biasanya rentan rusak teman-teman. Kalau misalkan kalian mau jualan HP nih, kalian langsung aja cuci ya, cuci HP-nya. Nih teman-teman ya, aku pembuktian ini meskipun dicuci nggak jadi masalah guys, ini ya aku rendam. Nah, itu biasanya menarik perhatian orang sehingga apa, mau menonton sampai akhir. Penasaran teman-teman, kok ada ya handphone bisa bisa anti air, dicelup itu nggak jadi masalah. Nah, kayak gitu teman-teman, itu namanya visual hook. Atau kalian mau jualan panci nih teman-teman, jualan panci yang keunggulannya pancinya itu kuat banget, kalian banting-banting tuh tanpa perlu ngomong, kalian langsung banting di awal pancinya, jeder jeder. Nah, itu namanya visual hook. Nah, seperti itu ya. Kalau problem hook teman-teman ya, adalah hook yang diawali oleh permasalahan di awal. Contohnya seperti ini. Udah capek-capek kerja, pulang mau makan di dapur, malah makanan aku itu dikerubungi semut teman-teman. Capek nggak sih kalau kayak gitu? Nah, kalian nanti kan apa namanya, ujung-ujungnya jualan pembasmi semut. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya teman-teman. Intinya seperti itu. Lalu setelah itu ada isi konten teman-teman ya. Nah, isi konten ini bisa kalian isi dengan bebas. Kalau isi konten ya, bisa kalian isi dengan cerita, pengalaman kalian tentang produk yang kalian mau pasarkan itu, mau promosikan itu, bukti testimoni teman-teman ya. Intinya manjakan audiens atau penonton agar tetap mau nonton video kita teman-teman. Nah, seperti itu. Dan biasanya isi konten ini juga diisi oleh produk knowledge teman-teman ya. Produk knowledge itu adalah informasi tentang produk, keunggulannya apa, perbedaan dari produk lain itu apa, kenapa harus menggunakan produk ini, cara pakainya kayak gimana teman-teman ya, fitur-fiturnya seperti apa, dan seterusnya. Ini isi kontennya biasanya. Setelah hook kalian kasih solusi teman-teman, lalu setelah itu kalian
kasih product knowledge ini. Lalu yang terakhir adalah call to action, teman-teman. Call to action itu adalah ajakan kepada penonton untuk melakukan sesuatu. Kalau misalkan produknya berkeranjang kuning, bisa kalian tarik orang untuk ngeklik keranjang kuning. Harganya, contohnya kayak gini ya, harganya ini nggak masuk akal banget, teman-teman. Coba kalian cek harganya di keranjang kuning. Kalau misalkan kalian dapat harga di bawah 50.000, artinya kalian dapat diskon. Nah, orang itu biasanya kan tertarik. Atau seperti ini, teman-teman ya, ini stoknya itu goib, teman-teman ya, kadang ada, kadang enggak. Coba kalian cek di keranjang kuning, kalian dapat stok atau enggak. Kalau dapat stok, buruan langsung di check out. Nah, seperti itu adalah namanya call to action, teman-teman ya. Nanti call to action itu tidak hanya menarik orang untuk klik keranjang kuning juga, sebenarnya ada banyak lagi, kita akan nanti pelajari lagi, teman-teman ya, lebih lanjutnya. Nah, ini sekarang kita belajar struktur konten secara umum. Intinya, kesimpulannya, struktur konten itu bisa kalian kreasikan sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kreativitas teman-teman, dan juga teman-teman sesuaikan juga dengan produknya. Kalau produknya itu adalah produk-produk penyelesaian masalah, contohnya pembasmi tikus, pembasmi semut, kalian menurut aku sarankan mulailah hooknya itu dengan problem hook, dan isi kontennya bisa kalian kasih bukti-bukti ya, testimoni bahwa produk-produk tersebut memang betul-betul ampuh untuk membasmi semut dan tikus, kurang lebih seperti itu. Call to action juga, call to action itu sesuaikan dengan ininya, teman-teman ya, dengan produknya juga, dan tipe konten yang kalian buat, seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di materi berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.